DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terus memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan di Kabupaten Sitaro. Dijelaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sitaro John Pontoyanis saat ditemui oleh tim media Cahaya Utara di kediamannya pada Rabu 7 Oktober 2020. Salah satunya ialah perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Utara yang sementara dan sedang dimulai sejak APBD perubahan tahun 2020. Walaupun mengalami keterbatasan di tengah pandemi, tetapi pemerintah daerah lewat Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati tetap terus melanjutkan pembangunan sesuai dengan visi misi yang ada. Untuk penganggaran Jalan Siau Lingkar Utara, baik Siau Lingkar Utara melalui Siau Timur dan Siau Lingkar Utara melalui Siau Barat, sementara ini sedang dimulai sejak APBD perubahan tahun 2020. Walaupun memang di tengah keterbatasan anggaran karena refocusing COVID-19, tetapi pemerintah daerah lewat Ibu Bupati berkomitmen bersama dengan DPRD untuk bagaimana melihat saudara-saudara kita khususnya di wilayah Siau bagian utara yang sementara ini masih membutuhkan akses jalan untuk perekonomian mereka. Ini pun juga termasuk dalam salah satu visi misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu melanjutkan visi misi Bupati yang pertama dan Bupati kedua, yaitu Bapak Dr. Tommy Supri SMM. Dijelaskan oleh Koyon sapaan akrab beliau bahwa untuk sekarang APBD perubahan yang barusan selesai disepakati ada kurang lebih 10 miliar untuk diplot di wilayah Siau Timur Utara, yaitu jalan dari Kampung Apelawo menuju Jalan Bukide yang kurang lebih 1,2 km yang direncanakan selesai pada bulan Desember nanti. Dan juga yang ada di Siau Barat bagian utara yang putus akibat lava yang ada. Sekarang APBD perubahan yang barusan selesai di kesepakatan bersama ada kurang lebih 10 miliar untuk diplot di wilayah Siau Timur Utara, yaitu jalan dari Kampung Apelawo menuju Kampung Bukide kurang lebih 1,2 km yang direncanakan selesai pada bulan Desember ini. Juga untuk Siau Barat bagian utara yang sekarang ini juga putus akibat lava yang ada di antara Batu Bulan dengan Kawahan. Untuk sementara dibuka jalan sementara yang dulunya hanya akses kendaraan roda 2 yang lewat partisipasi masyarakat, dan untuk tahun ini akan dibuka walaupun hanya darurat bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Kira-kira juga bulan Desember sudah bisa dipakai. Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun sudah berkoordinasi dan oleh BPBD telah memberikan rekomendasi untuk pembuatan jalan darurat tersebut. Memang sesuai dengan Badan Geologi, jalan ini nanti bisa digunakan 2-3 tahun akan datang. Tetapi sekali lagi ini
hanya membuka jalan sementara menggunakan jalan yang ada yang lewat partisipasi masyarakat. Dan itu juga dari dinas terkait, dinas pekerjaan umum sudah berkoordinasi dengan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diberikan rekomendasi hanya bisa membuat jalan darurat. Karena terjadinya refocusing anggaran akibat wabah pandemi corona menyebabkan pembangunan fisik di tahun ini sebagian belum dijalankan. Dan hal itu pun coba dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dan DPRD di tahun 2021. Jadi karena tahun ini anggaran setengah dipotong, diangkat atau di refocusing untuk COVID. Jadi pada tahun ini memang tidak maksimal untuk anggaran fisik, dan itu pun coba dimaksimalkan antara pemerintah daerah dan DPRD pada APBD 2021. Pada pembahasan awal, yaitu pada KUA PPS tahun 2021, telah diplot ada beberapa mata anggaran atau proyek-proyek yang akan dilaksanakan, terutama proyek fisik, yaitu lanjutan Jalan Lingkar Utara segmen Apelabo Bukide. Tahun depan ada segmen Bukide Nameng yang direncanakan anggaran kurang lebih 5 miliar. Itu sudah tuntas Bukide sampai di Nameng. Selain pembangunan jalan lingkar, ada juga pembangunan tambatan perahu yang akan direncanakan pada tahun 2021 di Kampung Kiawang. Dengan tujuan sebagai jalur evakuasi masyarakat jika terjadi bencana di wilayah Siau Barat Utara tersebut. Dan kedua, sebagai tempat perlindungan bagi perahu nelayan jikalau terjadi badai gelombang. Jembatan perahu atau semacamnya itu direncanakan pada 2021 akan dibangun jembatan perahu yang ada di Kampung Kiawang itu untuk mengantisipasi bagaimana terjadi evakuasi masyarakat ketika terjadi bencana di wilayah Siau Barat Utara. Selanjutnya untuk pembangunan lainnya seperti pembukaan akses jalan, terutama pada Jalan Dompa Sewinangun yang sekian lama belum ada akses jalan. Dan seterusnya untuk pembangunan lainnya, pembukaan akses jalan, terutama pada Jalan Dompa Sewinangun, Kampung Winangun yang memang sekian lama sampai saat ini belum ada akses jalan. Sudah diplot anggaran kurang lebih 12 miliar dari dana alokasi khusus untuk disiapkan pada tahun 2021 untuk permasalahan tanah dan lain sebagainya melalui pemerintah kampung, dalam hal ini Kapitalau, MTK, bahkan perangkat-perangkat yang ada telah memberikan tanda tangan sebagai bukti persiapan untuk pembukaan akses jalan. Membuka akses jalan kepada masyarakat. Untuk masalah tanah dan lain sebagainya, lewat pemerintah kampung, Kapitalau bersama MTK dan tokoh masyarakat telah memberikan tanda tangan sebagai bukti kesiapan masyarakat untuk kesiapan pembukaan lahan. Begitu juga Jalan Makoa Pangerong kurang lebih dengan anggaran 15 miliar melalui dana DAK juga diplot pada 2021. Seterusnya untuk Kampung Peling ada kampung namanya Mahinto, satu lingkungan yang di atas gunung, di atas Kampung Peling. Untuk 2021 diplot anggaran 2 miliar agar supaya bisa dibuka akses untuk kendaraan. Itu bersumber dari dana alokasi umum atau DAU. Jadi ada beberapa termasuk proyek yang kecil-kecil lainnya. Dan untuk Makelehi juga dibuka, ditambah lagi akses untuk
Makelahi lingkar Makelahi untuk 2021. Di sisi lain, masyarakat yang ada di pesisir pulau seperti Pulau Buhias, Pahepa, dan sekitarnya mempertanyakan tiang-tiang listrik dan kabel yang telah ada. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh Ketua DPRD yang dikenal sangat ramah ini. Bahwa mayoritas penduduk di Pulau Biaro, 90% adalah nelayan. Bagaimana meningkatkan produksi mereka, bagaimana meningkatkan taraf ekonomi mereka ketika mereka sangat-sangat membutuhkan pembuatan ACE. Jadi ketika 1 kali 24 jam berarti mereka sudah bisa membuat ACE dengan mengurangi berarti biaya ekonomi mereka beli ACE sampai ke wilayah Tagulandang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pesan dari pesan ke masyarakat, ya, pada masyarakat. Baik, pesan kepada masyarakat, sekiranya masyarakat tetap pada saat sekarang ini kita sudah memasuki pada era new normal, di mana masyarakat sudah bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, tetapi hendaknya selalu mematuhi himbauan dari pemerintah, lebih khusus himbauan dari Ibu Bupati selaku Ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Sitaro. Ketika kita beraktivitas di luar ruangan, hendaknya kita selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan membatasi kegiatan-kegiatan yang berkumpul berskala besar. Kedua, di situasi yang sekarang ini juga, dalam menghadapi situasi keadaan alam yang tidak menentu ini, sekiranya masyarakat tetap waspada. Terutama masyarakat yang tinggal di atas pegunungan, di bawah tebing, di pinggir kali atau di tepi pantai, kiranya tetap waspada dan hati-hati ketika menemukan ada hal-hal yang dicurigai atau ada terjadi bencana, silakan secepatnya melaporkan pemerintah daerah lewat pemerintah kampung ataupun pemerintah kecamatan. Pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sitaro pun akan bersama-sama bersinergi untuk menuntaskan berbagai pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tercinta. Mohon dukungan bersama dari seluruh masyarakat Kabupaten Sitaro, khususnya lebih khusus masyarakat yang ada di Pulau Siau, biar semua ini berjalan dengan lancar dan sesuai waktu yang ditentukan. Yang itu yang menjadi pesan. Dan untuk terakhir kalinya, untuk pesan saya di dalam menghadapi pesta demokrasi pada bulan Desember ini, marilah kita sama-sama mendukung bersama-sama agar sukses Pilgub ini berjalan aman dan lancar. Pemilihan ini adalah proses demokrasi yang harus kita lakukan bersama-sama dengan tidak menghilangkan rasa persaudaraan. Kita orang ini semua bersaudara, kita orang ini ciptaan Tuhan. Dan sekali lagi, kita harus gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya, jangan kita golput. Terima kasih. Amin. Dari Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Jemilah Hutung Media Cahaya Utara melaporkan.